Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Pak. Siap belajar hari ini? Siap, Pak. Ya, baik. Sebelum kita belajar lebih jauh, mari kita mulai pembelajaran kita dengan berdoa. Berdoa dalam hati saja. Doa mulai. Doa selesai. Ya, baik. Hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Ada yang sudah pernah dengar istilah berpikir komputasional? Ada yang sudah pernah dengar? Kira-kira dia mirip dengan kata apa ini? Komputer. Mirip dengan kata komputer ya? Ya, komputasional diambil dari kata komputer. Ya, baik, sebelum kita masuk lebih jauh, kita mau lihat dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, baik. Tujuan pembelajaran kita adalah setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat menguraikan konsep berpikir komputasional, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritmik. Ya, jadi nanti setelah kita belajar, Anda harus bisa menguraikan konsep ini ya, 4 konsep ini. Decomposition itu dalam bahasa Indonesia dekomposisi, pattern recognition itu pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Ya, lanjut. Apa yang Anda lihat di depan? Sebuah gambar. Gambar tentang transaksi jual beli. Di mana kira-kira? Sekolah. Di kantin sekolah. Ini kantin ya? Iya, Pak. Ini ada penjual, lalu ini ada pembeli. Apa yang Anda lihat dari pembeli? Jumlah pembeli banyak atau sedikit? Banyak. Kira-kira kalau ini terjadi di kantin sekolah kita, kira-kira repot atau tidak? Repot. Kira-kira proses penjualan atau pembelian akan berlangsung cepat atau lambat? Lambat. Nah, misalkan masalah ini terjadi kepada kalian, apa yang akan Anda lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Menambah kerja. Ya. Menambah kerja. Penambahan tenaga kerja. Siapa yang bisa mengemukakan pendapat apa yang akan bisa dilakukan? Kalau menurut Isma, kira-kira Isma akan melakukan apa untuk mengatasi permasalahan itu? Menambah jumlah tenaga kerja. Kalau Ali, menambah tenaga kerja juga. Yang di belakang? Ya, baik. Dengan mempelajari konsep berpikir komputasional, kita akan dengan mudah menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita secara sistematis. Nah, oleh karena itu kita perlu memahami dulu apa itu berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah secara sistematis dengan cara yang dapat dipahami manusia maupun komputer. Jadi
ketika kita belajar untuk berpikir komputasional, maka kita akan berpikir secara sistematis. Apa itu sistematis? Secara tersistem atau terstruktur. Ya, ada 4 komponen dalam berpikir komputasional. Yang pertama adalah dekomposisi. Siapa pernah dengar istilah dekomposisi? Belum pernah. Kalau komposisi saja sudah pernah dengar? Sudah. Komposisi itu apa? Berarti bahan-bahan penyusun. Ketika kita menyelesaikan sebuah permasalahan dengan cara dekomposisi, berarti kita menguraikan dia menjadi komposisi atau bagian-bagian terkecil. Dekomposisi adalah proses memecah sebuah masalah menjadi bagian-bagian kecil, sehingga tiap bagian dapat diselesaikan dengan lebih mudah. Yang tadinya ada sebuah permasalahan besar, kita pecah-pecah dia, kita pilah-pilah dia jadi masalah-masalah yang lebih kecil, sehingga kita tinggal menyelesaikan satu demi satu permasalahannya. Paham ya? Paham. Nah, sekarang kalau kaitannya dengan masalah antrian tadi, berarti kita bisa pecah-pecah dia menjadi permasalahan apa? Misalnya, proses pemilihan makanan. Atau antrian di kantin itu kan antrian untuk apa? Mengambil makanan. Jadi kita bisa pilah-pilah masalah, kita bagi menjadi lebih kecil satu-satu ya. Proses pemilihan makanan. Atau misalnya dalam terjadi antrian yang sangat panjang, itu disebabkan oleh pembeli memilih makanan, berarti kita dengan memilah dia maka kita bisa menyelesaikan masalah memilih makanan. Kemudian kita lihat lagi ada masalah apa lagi? Penjual, misalnya penjual melayani kurang cepat. Apalagi proses pembayaran. Kalau proses pembayaran yang terlalu berbelit-belit bisa juga menyebabkan terjadi antrian. Ya, itu adalah memecahkan masalah dengan cara dekomposisi. Stop. Ya, mau masuk silakan. Ya, baik. Kita sudah belajar tentang dekomposisi. Kita lanjut dengan pengenalan pola. Sebuah masalah itu ketika terjadi ada pola-pola yang mengiringi permasalahan tersebut. Dan ketika kita ingin menyelesaikan masalah, kita bisa lihat dari pola-pola yang terjadi. Misalnya pola waktu. Antrian panjang di kantin itu terjadi pada jam-jam istirahat. Jadi pola-pola ini yang kita harus perhatikan dan kita harus mengatasi masalah dengan melihat pola ini. Ada juga pola lain, misalnya pola jenis menu. Terkadang antrian terjadi di satu jenis menu. Menu yang lain itu kurang terjadi antrian. Misalnya menu favorit. Misalnya di sini nasi goreng. Anak-anak doyan nasi goreng terlalu banyak, makanya di situ terjadi antrian. Jadi ketika kita ingin menyelesaikan permasalahan antrian, kita tinggal atasi di bagian sini. Paham ya? Iya, Pak. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, tidak ada. Lanjut. Yang ketiga, komponen berpikir komputasional yang ketiga adalah abstraksi. Apa itu abstraksi? Abstraksi adalah teknik menyaring informasi penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Kadang dalam sebuah permasalahan itu ketika kita lihat ada banyak sekali hal-hal yang menjadi penyebab terjadi permasalahan tersebut. Tapi dari sekian banyak itu kita harus bisa menyaring informasi yang penting.
Yang paling penting dari semua itu, cara menyelesaikan adalah dengan menyaring informasi yang paling penting. Nah, untuk masalah antrian kita bisa lihat di sini jumlah siswa padat. Jumlah siswa padat menyebabkan antrian panjang atau tidak? Panjang. Apalagi kecepatan pelayanan menyebabkan ya? Iya, Pak. Apalagi jumlah petugas yang kurang. Nah, ini adalah inti-inti masalah. Jadi yang kita saring adalah inti masalah. Sehingga kita abaikan masalah-masalah yang lain saja. Misalnya warna dinding kantin. Ada orang lama-lama di kantin karena lihat warna dinding kantin bagus, suasananya bagus. Tapi itu bukan masalah yang paling penting dari penyebab terjadinya antrian. Ada juga orang lama-lama di kantin karena mau dengar musik. Tapi itu bukan permasalahan yang terlalu penting dalam menyebabkan terjadinya antrian. Baik, langkah berpikir komputasional yang keempat. Yang keempat adalah algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah sistematis dan logis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Jadi langkah-langkah sistematis, misalnya pertama kita lakukan apa, kedua apa, ketiga apa, dan seterusnya. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan antrian tadi dengan menggunakan algoritma, kita bisa lakukan yang pertama, hitung jumlah siswa yang datang. Itu langkah pertama ya. Kemudian yang kedua, pisahkan jenis menu cepat dan menu lambat. Harus dipisahkan supaya tidak terjadi antrian panjang. Berikutnya, buat 2 jalur antrian. Kemudian tambah petugas. Berikutnya, atur alur masuk keluar dan seterusnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Ada. Berarti kita masuk ke latihan. Apa yang Anda lakukan di dalam sesi latihan? Pilih masalah disekitar kemudian selesaikan. Pilihlah masalah di sekitar kalian, kemudian selesaikan dengan menggunakan salah satu yang kecil ya, dan presentasikan di. Jadi pilih salah satu langkah saja. Misalnya Anda mau pilih dekomposisi, silakan. Anda mau pilih algoritma, silakan. Mau pilih apa lagi tadi? Abstraksi, dan satu lagi apa? Pengenalan pola, terserah. Ya, saya hitung sampai 5 sudah terbentuk dalam kelompok. 1. Ya baik, waktu diskusi kita sudah selesai. Sekarang saatnya kita presentasi kelompok. Karena itu kita beri kesempatan kepada kelompok pertama untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Dari aplaus untuk kelompok pertama. Ya, silakan. Semua. Mari kali. Ayo maju. Nah, sudah. Maju sedikit. Ya, agak ke tengah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan diskusi kami kepada Safitri. Dipersilakan. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kami. Acara kami ingin menyelesaikan dengan cara dekomposisi. Acara ulang tahun adalah kegiatan kompleks. Pertama, pecah menjadi bagian-bagian yang lebih mudah ditangani. Bagian-bagian acara ulang tahun yang pertama adalah menentukan konsep dan tema, dan yang kedua adalah menentukan anggaran atau budget, yang ketiga daftar tamu, yang keempat lokasi acara, yang kelima makanan dan minuman.
Dan yang keenam, dekorasi. Yang ketujuh, kue ulang tahun. Yang kedelapan, hadiah. Yang kesembilan, permainan dan hiburan. Yang kesepuluh, rundown acara. Dengan memecahkannya, setiap bagian bisa direncanakan satu persatu tanpa bingung. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Muda. Ya teman-teman, itulah hasil diskusi kami. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selanjutnya saya beri kesempatan kepada kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusi mereka. Kelompok 2 silakan beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan presentasikan hasil diskusi kami. Saya akan menyampaikan kepada materi untuk membaca hasil diskusi kami. Materi Nah, teman-teman, di sini saya akan membacakan hasil diskusi kami dengan yang kami ambil yaitu menyelesaikan dengan cara algoritma. Langkah-langkah sistematis untuk dilakukan setiap hari. Langkah pertama, tentukan waktu belajar tepat. Yang pertama, pilih 1 sampai 2 jam paling fokus berdasarkan pola diri. Yang kedua, tetapkan sebagai jam belajar wajib setiap hari. Langkah kedua, buat target belajar harian. Yang pertama, pilih materi 1 sampai 2 topik saja per hari. Yang kedua, tulis target seperti A. Selesaikan 2 halaman latihan, B. Belajar 1 bab atau ringkas. Langkah ketiga, siapkan membuka belajar. Matikan notifikasi HP atau aktifkan mode jangan ganggu. Siapkan buku, alat tulis, dan air minum sebelum belajar. Langkah 4, jalankan sesi belajar. Gunakan metode pendorong 25 menit belajar sampai 5 menit istirahat. Hindari multiplikasikan selama belajar. Langkah kelima, evaluasi harian. Setelah selesai tulis checklist, target tercapai, kesulitan apa yang muncul. Jika belum tercapai, pindahkan target ke esok hari. Langkah keenam, perkuat kebiasaan. Berikan reward kecil jika belajar konsisten 3-7 hari berturut-turut. Review jadwal tiap minggu dan sesuaikan jika terlalu berat. Itulah hasil kerja kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, itu saja hasil diskusi kami. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa presentasi dari 2 kelompok 1 dan kelompok 2. Ya, di akhir pertemuan kita pada kesempatan ini, adalah kita mengambil sebuah kesimpulan dari proses pembelajaran kita hari ini. Dan apa itu dari pikir komputasional? Dari pikir komputasional adalah berpikir secara sistematis untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara yang dapat dipahami oleh manusia maupun komputer. Ya, ada berapa langkah dalam berpikir komputasional? 4. Yang pertama, dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Memecahkan masalah menjadi lebih. Yang kedua, pengenalan pola. Dan yang ketiga, abstraksi. Kemudian yang terakhir adalah ya, baik, pertemuan kita cukup sampai di sini. Mari kita tutup dengan sama-sama berdoa dulu. Doa dimulai.
Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.